dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada kita. Makhluk yang diberikan oleh Allah akal saja, tapi nafsu tidak ada. Ada Allah memberikan makhluk yang mempunyai nafsu tapi akal tidak ada. Lain dengan manusia diberikan oleh Allah kedua-duanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu dengan sebaik-baik mungkin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan dan menjawab dengan ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Dengan sebaik-baik penciptaan itu kami turunkan derajatnya, kami letakkan mereka ke tempat yang sehina-hina tempat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Ahzab ayat 72 ini ada beberapa amanah yang dipikulkan oleh Allah kepada kita, yang mana jabal tidak bisa memikulnya, bukit tidak bisa memikulnya, langit pun bertolak. Lalu Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa manusia pasti bisa memikul. Namun jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada amanah-amanah yang diberikan oleh Allah itu kepada kita, banyak kita anggap enteng, padahal amanah itu sepele bentuknya, tetapi kita banyak yang melalaikan. Bahkan kita mencoba untuk mencari-cari supaya amanah ini lepas daripada tanggung jawab kita. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati amanah yang telah Allah berikan kepadamu. Janganlah kamu khianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu khianati amanah yang telah kami berikan kepadamu, sementara kamu mengetahui. Apa amanah yang diberikan kepada manusia kaum muslimin sehingga kita lalai melaksanakannya? Walaupun di antara amanah ini pernah kita laksanakan. Yang pertama, amanah yang segera mungkin harus kita laksanakan, kata Rasulullah SAW, yaitu menjamu, memberikan makan kepada tamu yang datang kepada rumah kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa golongan yang pertama tamu yang dipandang oleh Allah? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara tamu dan tuan rumah semuanya ada mempunyai manfaat. Yang pertama bagi si tamu adalah memperpanjangkan umurnya. Bagi si tuan rumah mendapatkan rezekinya yang sangat berlimpah, dan tidak ada satu pun yang dirugikan oleh Allah akibat dari kedatangan tamu ini. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan hadisnya, layanilah tamu itu selama 3 hari selama mereka ada di rumahmu. Lebih dari 3 hari maka dia termasuk saudara. Oleh karena kaum muslimin, menjaga perasaan seorang tamu wajar dan wajib. Dan begitu pun juga si tamu harus bisa menjaga perasaan si tuan rumah. Kadang-kadang lain yang kita datang ke sana, lain pula yang kita omongkan, tak nyambung. Pantaskah tuan rumah mengusir kita? Wajar. Kalau kita selaku tamu di rumah orang, nyatakanlah kita itu menyambung silaturahmi, maka
bicarakanlah yang baik-baik, yang menimbulkan spiritual, yang menimbulkan untuk rangsang beribadah kepada Allah, bukan pembicaraan yang lain. Tidak ada daging kita, bukankah dia tidak ketulung kita? Kenapa orang lain kita sanjungkan, sementara orang belahan kita, orang yang di bawah tanggungan kita ajar hadis-hadisan? Apakah itu yang disebut dengan rumah yang sangat berbahaya? Oleh kata Rasulullah SAW mengatakan, layani, berikan kepada mereka tamu ini berupa makan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah ini sering kita ingat, sering kita perhatikan, tetapi entah bagaimana kaum muslimin banyak kita lalaikan. Sementara Rasulullah SAW melaksanakan amanah itu. Yang kedua, apabila ada seorang manusia cucu Adam yang sudah meninggal dunia, segerakan penguburan, segerakan mandikannya, segerakan mengafaninya, dan jangan kau tunggu-tunggu mereka itu. Inilah kaum muslimin. Karena sudah menjadi tradisi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap kita yang mempunyai nyawa pasti mati. Tapi bila saja kita tidak tahu, tapi kita tahu mati. Yang bermasalahnya kaum muslimin, tunggu dulu familinya, tunggu dulu si anunya, tunggu dulu ininya. Padahal kaum muslimin manusia itu ada dua, dikategorikan dalam mati itu ada dua. Yang bagi yang beriman matinya dia bersegerakan, wahai pelayan, wahai manusia yang hadir, segerakan saya, segerakan dia yang minta kaum muslimin. Itu bagi mayat yang beriman. Tapi kalau mayatnya kafir, wahai melayat, wahai para pelayat, jangan kau antarkan dulu. Padahal kaum muslimin, kalau mangga kita simpan masih ada harapan harumnya semerbak. Ini bangkai yang ditaruh dalam rumah, sudah dari tradisi seperti begitu. Sudah satu hari satu malam itu mereka masih paham juga. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kapan bisa berkahnya hal yang demikian? Itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau sudah banyak orang yang membuat seperti demikian, seperti kebiasaan orang akan keliru. Akhirnya apa? Timbul sebuah persoalan. Maka disitulah lahirnya sebuah bid'ah kaum muslimin. Kita sudah pontang-panting, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan penyelenggaraan jenazah, namun gara-gara sedikit ini habis semua. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanahnya bentuknya sepele, tetapi masih banyak manusia yang menunda-nunda. Yang ketiga yaitu apabila sudah ada jodoh bagi laki-laki dan perempuan, maka segerakan pernikahan mereka. Di dalam surah An-Nur, bukankah kita diciptakan berpasang-pasangan kaum muslimin? Kalau anak perempuan gadis sudah mempunyai jodohnya, sudah dia pengen menikah, hak orang tua jangan ditunda-tunda, laksanakan pernikahannya. Kalau dia tidak menikahkan, dia yang akan nikahkan lebih dahulu. Apakah ini yang kita harapkan? Dia sudah mau nikah, kita undur-undur. Nah, rumah belum selesai, ini segala macamnya, akhirnya terciptalah anak janda. Kalau anak itu mau menerima saran kita, alhamdulillah terbaik. Tapi kalau dia sudah tidak mampu lagi menahannya,
maka segerakan pernikahan mereka itu. Berarti mereka itu sudah sanggup untuk membina rumah tangga. Kalau juga tidak mau hal demikian, falaisa minni. Orang tua dan anaknya tadi kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan umatku. Sudah ada kewajiban mampu untuk menikah dan belum tidak mau, maka dia bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat ini yaitu bayarkan hutangmu, selesaikan hutangmu. Kenapa kaum muslimin hutang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di saat anak cucu alam terbaring di hadapan kita semuanya, apa yang direlakan sama penyampaian kata? Kalau ada hutang piutang tidak bisa diselesaikan, silahkan datang ke rumah duka untuk menyelesaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Gadang sakit tiga kaum muslimin, perbuatan manusia itu pasti akan diminta pertanggungjawaban, pasti akan diganti. Yaumul jaza disebut dengan hari pembalasan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Semuanya hari-hari itu kaum muslimin ada hak kita untuk menuntut di sana. Walaupun hutang-hutang itu tinggal satu bego, hak kita untuk menuntut ke sana. Konon berbilangan kuat. Kalau sudah berbilangan kuat, di akhirat tidak ada manusia menyimpan duit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dari manusia biasa ataupun orang yang berkedudukan. Maklumlah manusia ini banyak yang kurang daripada yang berlebih. Kita manusia tidak ada yang sempurna kaum muslimin. Pasti di antara kita ada yang mempunyai hutang piutang. Tapi lihat dulu di dalam surah Al-Baqarah 282 ini, karena ayatnya begitu panjang dapat kita tangkap. Sekiranya kalau ada manusia yang berhutang, maka hadirkan orang yang penulisnya. Yang kedua, hutang piutang itu wajar orang menagihnya kepada orang yang berhutang. Lain dengan kita kaum muslimin, sudah tahu orang menagih, diajak adu hutang, diajak untuk berkelahi, akhirnya hutang tuntas. Ia itu bersegeralah bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa. Segera kaum muslimin jangan juga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang namanya dosa besar dan kecilnya pasti ada pada diri manusia. Yang lambat untuk manusia bertindak apa? Taubatnya yang lambat. Masjid Darussalam ini kaum muslimin tidak menunggu taubat kita usia 70 tahun. Musola dan masjid tidak menunggu taubat kita berusia 100 tahun, tidak. Masjid dan musola ini menunggu taubat kita tidak memandang usia. Kalau sudah waktunya kita bertobat dari kecil, alhamdulillah. Tapi masjid ngaji enggak, itu semuanya tidak. Akhirnya gimana? Sudah usia 100 tahun baru menuntut kepada